Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema hari ini adalah aksi, reaksi, dan respon, terambil dari bacaan Amsal 14 ayat 17. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijak bersabar. Tulisan ini dari seorang rekan, yaitu Pak Hendra Lesmana Lukman. Dan sebelumnya kita berdoa. Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami membuka hati kami, untuk kami sama-sama belajar Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang menolong kami, untuk kami dapat berproses belajar bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Alkisah, di sebuah rumah makan, keluarga A datang untuk menikmati makan malam. Di saat sedang asik mereka menikmati makanan yang tersaji, tiba-tiba datanglah seekor lalat yang besar. Dan salah satu keluarga tersebut memanggil pelayan untuk meminta lilin untuk mengusir lalat tersebut. Namun rupanya si lalat besar itu tidak dapat diusir dengan adanya lilin tersebut. Berulang kali diusir, lalat itu tidak mau pergi, bahkan hanya berputar-putar di sekitar meja tersebut. Merasa terganggu dengan lalat tersebut, mereka memanggil pelayan tersebut dan melakukan komplain dengan nada yang cukup keras dan nada yang tinggi pula. Tidak terima bahwa santap makan malam keluarga mereka terganggu dengan adanya sang lalat tersebut. Sang pelayan menanggapi dengan penuh kesabaran dan akhirnya ia berhasil menangkap lalat tersebut. Tetapi suasana makan malam keluarga A telah berubah menjadi kurang kondusif karena hati mereka sudah terlanjur kecewa, jengkel, dan marah. Di meja yang lain, rupanya si lalat ini punya teman dekat, yaitu lalat yang lain. Di meja B, sama juga keluarga ini menikmati makan malam. Dan apa yang terjadi, lalat besar berputar-putar dengan menari-nari dengan gembiranya, dan keluarga B juga merasa terganggu. Ia panggil pelayan, dan pelayan datang menyalakan lilin. Dan apa yang terjadi ketika lilin itu ada? Sama juga, si lalat ini tidak pergi, tetapi menari-nari di sekitar meja tersebut. Lalu apa yang dilakukan oleh keluarga ini yang berusaha berkali-kali mengusir lalat tersebut? Keluarga B memanggil pelayan dengan sopan dan meminta agar pelayan mengupayakan untuk mengusir lalat tersebut. Akhirnya dengan sabar pelayan tersebut berhasil mematikan lalat tersebut. Dan akhirnya keluarga B ini dengan hati yang gembira mereka melanjutkan makan malam bersama keluarganya. Lalu setelah kita renungkan, apa yang menyebabkan keluarga A ini kemudian suasana makan malamnya menjadi berubah? Apakah betul hanya karena lalat besar yang mengganggu, ataukah ada hal lain yang terjadi? Dan ketika direnungkan, ternyata sebetulnya bukan lalat ini yang menjadi penyebab. Karena kalau lalat ini yang menjadi penyebab, tentu keluarga B juga akan mengalami hal yang sama. Tapi keluarga B tidak. Apa yang sebenarnya menyebabkan keluarga A ini mengalami makan malam yang tidak menyenangkan? Ternyata karena ketidakmampuan mereka menangani atau merespon adanya gangguan atau sesuatu yang membuat tidak nyaman tersebut. Contoh yang lain, ketika macet dan semrawutnya lalu lintas kota Bandung, apa sikap kita? Apakah kita menggerutu, ngomel, marah, menyalahkan petugas, lalu lintas, menyalahkan rambu lalu lintas yang lama, menyalahkan orang-orang yang berseliweran tidak sesuai dengan jalurnya, dan lain sebagainya? Apa yang terjadi kalau itu yang kita lakukan? Maka kita tambah stres, atau kita menerima dan menikmati kemacetan yang ada, kita menyetel radio atau tape, kita ikut bersenandung, dan kita sama-sama toh mengalami kemacetan. Dan akhirnya hal ini juga menjadi sesuatu yang pembelajaran bagi kita bersama. Saya pun harus belajar untuk menjadi lebih sabar. Oleh karena itu, dalam menghadapi berbagai gangguan, maka mari kita belajar untuk tidak bereaksi berlebihan,
Tetapi mari kita belajar untuk memprioritaskan respon. Apa beda respon dan reaksi? Reaksi itu lebih mengedepankan spontanitas tanpa berpikir secara matang. Sedangkan merespon adalah bereaksi dengan lebih lambat dan didasarkan dengan pemikiran yang lebih matang, lebih sadar. Dan kita belajar bahwa semua pertimbangan reaksi kita itu akan membawa dampak yang lebih panjang. Oleh karena itu, mari kita belajar 3 hal. Yang pertama, kita belajar untuk merespon. Berarti kita mengatur pikiran kita, emosi kita saat itu, bahwa kita sadar kita berkuasa atas tubuh, pikiran, dan perilaku kita. Yang kedua, hati-hati dengan bereaksi yang berlebihan yang akan menimbulkan kekacauan dalam hidup kita dan juga bagi orang lain di sekitar kita. Dan yang ketiga, mari kita introspeksi apakah kita sebagai umat Kristen kita telah menunjukkan ajaran kasih Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan cara kita merespon seperti yang Tuhan inginkan terhadap peristiwa-peristiwa yang bahkan tidak kita inginkan. Oleh karena itu, mari kita berubah bersama-sama. Salam perubahan dari Pak Hendra Lesmana Lukman. Tuhan memberkati kita. Amin.